Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal BP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat memahami materi dalam pembelajaran ini dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih di kompetensi dasar yang pertama, yaitu Operating Principle of Marine Power Plant, dengan pokok bahasan propeller and propeller shaft. Latar belakang pentingnya propeller dan propeller shaft dalam marine power plant. Tujuan presentasi menjelaskan prinsip operasi propeller dan propeller shaft dalam konteks marine power plant. Propeller dan propeller shaft. Propeller dan propeller shaft adalah komponen krusial dalam sistem propulsi kapal. Berikut adalah uraian mengenai pentingnya propeller dan propeller shaft. Yang pertama, propulsion atau propulsi. Propeller dan propeller shaft bertanggung jawab untuk menghasilkan dorongan atau thrust yang diperlukan untuk menggerakkan kapal melalui air. Propeller berputar dengan kecepatan tinggi dan menciptakan gaya dorong yang mendorong kapal maju atau mundur. Propeller shaft menghubungkan mesin penggerak seperti turbin uap atau mesin diesel dengan propeller, mentransmisikan energi mekanik dari mesin ke propeller. Berikutnya, efisiensi. Propeller dan propeller shaft memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem propulsi kapal. Desain propeller yang tepat dapat mengoptimalkan konversi energi mekanik menjadi dorongan yang efisien, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan daya jelajah kapal. Propeller shaft yang efisien juga membantu dalam mentransfer sebanyak mungkin energi mekanik dari mesin ke propeller tanpa kehilangan daya. Manuverabilitas. Propeller dan propeller shaft memainkan peran kunci dalam manuverabilitas kapal. Propeller yang dirancang dengan baik, termasuk sudut dan jumlah sudu yang tepat, dapat memberikan kemampuan manuver yang baik seperti perubahan arah, putaran, dan mundur.
Propeler sub yang kuat dan tahan lama memastikan transmisi daya yang andal saat kapal melakukan manuver. Keandalan dan keamanan. Propeler dan propeler sub harus dirancang dan dibangun dengan standar tinggi untuk memastikan keandalan dan keamanan operasional. Propeler dan propeler sub harus mampu menahan tekanan dan beban yang tinggi, serta tahan terhadap korosi dan keausan. Keausan atau kerusakan propeler atau propeler sub dapat mengakibatkan kegagalan sistem propulsi yang serius dan bahkan dapat membahayakan keselamatan kapal. Reduksi getaran dan kebisingan. Propeler dan propeler sub yang seimbang dan presisi dapat membantu mengurangi getaran dan kebisingan yang dihasilkan selama operasi. Getaran dan kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kenyamanan awak kapal dan dapat merusak struktur kapal dalam jangka panjang. Perawatan dan pemeliharaan. Propeler dan propeler sub memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang teratur untuk menjaga kinerja yang optimal. Pemeriksaan pelumasan dan pembersihan yang rutin diperlukan untuk memastikan tidak adanya kerusakan atau keausan yang tidak terdeteksi. Saya ulangi. Pemeriksaan, pelumasan, dan pembersihan yang rutin diperlukan untuk memastikan tidak adanya kerusakan atau keausan yang tidak terdeteksi, serta untuk menjaga keseimbangan propeler. Perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur layanan dan mengurangi risiko kegagalan. Prinsip operasi propeler dan propeler sub. 1. Propeler. Aliran fluida. Propeler beroperasi berdasarkan prinsip aksi dan reaksi Newton Third Law of Motion. Propeler memiliki sudu-sudu yang dipasang pada sebuah hub. Ketika propeler diputar, sudu-sudu tersebut menciptakan perbedaan tekanan antara sisi depan dan belakang sudu. Ini mendorong aliran fluida di sekitar propeler. Berikutnya gaya dorong. Aliran fluida yang dihasilkan oleh propeler menghasilkan gaya dorong ke belakang yang disebut thrust. Gaya dorong ini mendorong kapal maju melawan hambatan air, menghasilkan pergerakan kapal. Berikutnya desain propeler. Desain propeler termasuk jumlah sudu, sudut sudu, bentuk sudu, dan distribusi sudu mempengaruhi efisiensi dan performa propeler. Propeler yang dirancang dengan baik mengoptimalkan konversi energi mekanik menjadi gaya dorong dan mengurangi turbulensi dan hambatan. Yang kedua, propeler sub sebagai transmisi energi. Propeler sub adalah poros yang menghubungkan mesin penggerak seperti turbin uap atau mesin diesel dengan propeler. Poros ini bertugas mentransmisikan energi mekanik dari mesin ke propeler. Ketika mesin berputar, energi mekanik ditransmisikan melalui poros ke propeler yang terhubung dengan ujung poros. Berikutnya kecepatan putar. Propeler sub berputar seiring dengan putaran mesin penggerak. Kecepatan putar propeler sub harus disinkronkan dengan kecepatan putar propeler agar dapat menghasilkan gaya dorong yang optimal.
Sistem pengaturan, misalnya gearbox, dapat digunakan untuk mengatur kecepatan putar propeller shaft sesuai dengan kebutuhan operasional kapal. Berikutnya bantalan dan pelumasan. Propeller shaft didukung oleh bantalan untuk mengurangi gesekan dan keausan. Pelumasan yang tepat pada bantalan dan antara propeller shaft dan bantalan penting untuk mengurangi gesekan dan memastikan operasi yang lancar. Marine Power Plant Overview. Definisi Marine Power Plant: sistem pembangkit tenaga untuk menggerakkan kapal. Definisi Marine Power Plant adalah sistem pembangkit tenaga untuk menggerakkan kapal. Komponen utamanya terdiri dari propeller shaft, gearbox, dan truss bearing. Prinsip kerja propeller. Prinsip kerja propeller adalah mengubah energi mekanik menjadi dorongan untuk menggerakkan kapal melalui pergerakan fluida. Jenis-jenis propeller yang umum digunakan antara lain fixed speed propeller, controllable pitch propeller, dan ducted propeller. Komponen utama propeller antara lain blades, hook, boss cap, dan propeller shaft. Prinsip kerja propeller shaft. Propeller shaft menghubungkan propeller dengan mesin penggerak kapal untuk mentransmisikan tenaga. Material yang umum digunakan dalam pembuatan propeller shaft adalah stainless steel, alloy steel, dan carbon steel. Propeller shaft bearing. Fungsi jenis bearing misalnya plain bearing, roller bearing, dan sistem pelumasan bearing. Gearbox pada marine power plant. Fungsi untuk mereduksi putaran, untuk membalik putaran, dan mensinkronkan putaran. Jenis gearbox misalnya reduction gear, reverse gear, dan perannya dalam mengubah kecepatan putaran dari mesin penggerak ke propeller shaft. Keuntungan propeller dan propeller shaft pada marine power plant. Keuntungan penggunaan propeller dan propeller shaft dalam marine power plant antara lain efisiensi yang tinggi, kemampuan menghasilkan dorongan yang kuat, kemampuan mengoperasikan dengan kecepatan yang bervariasi. Aplikasi propeller dan propeller shaft pada marine power plant antara lain diaplikasikan pada kapal penumpang, kapal perang, kapal kargo, dan kapal perikanan. Perawatan dan pemeliharaan propeller dan propeller shaft. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada propeller dan propeller shaft penting untuk menjaga daya tahan material yang digunakan. Pemeriksaan visual, pemeriksaan keausan, pelumasan yang tepat, dan penggantian suku cadang. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada propeller dan propeller shaft antara lain pemeriksaan visual, pemeriksaan keausan, pelumasan yang tepat, dan penggantian suku cadang.
Kesimpulan, pentingnya propeller dan propeller shaft dalam marine power plant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.